Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Shalom semuanya. Selamat datang di acara kami bersama PDK Maria Bunda Allah. Buat teman-teman yang baru pertama kali ikutan di acara ini, terutama untuk teman-teman dari Kanada atau dari daerah sekitarnya. Dan selamat datang dan selamat bergabung bersama-sama dengan kami di sini. Dan senang sekali kami semua bisa bertemu kembali pada hari ini setelah beberapa minggu nggak ketemu nih. Pasti banyak yang udah kangen untuk saling bisa cerita, mendengarkan, belajar lagi bersama. Seperti biasa, saya Riana Atmajaya akan menjadi moderator pada acara hari ini yang akan ditemani oleh suami saya, Andy. Dan Tuhan tidak memanggil mereka yang sempurna, tetapi Tuhan memanggil mereka yang mau dibentuk. Dan hidup adalah proses pembentukan diri. Dibentuk berarti kita harus terus mau belajar untuk lebih mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan untuk mengisi kehidupan ini. Dan bukan hanya mengikuti keinginan-keinginan semata kita aja loh. Nah, pada hari ini kita kedatangan seorang tamu dari Kanada, tepatnya dari Toronto, Romo Yohanes Juliwan Maslim, SJC. Selamat datang Romo Juliwan di acara kami bersama dengan PDK Maria Bunda Allah. Dan Romo Juliwan lahir di Bengkulu tanggal 15 Juli 1964. Dan saat ini Romo bertugas di Kanada sebagai Romo pembimbing dari UKI, Toronto, dan Calgary di Kanada. Dan sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, kita akan memulai dengan lagu pembukaan yang pastinya tidak akan asing lagi buat kita semua. Dan silakan di-mute semua, kita akan bernyanyi dari tempat masing-masing. Lagu pembukaan kita. Sebentar, saya share screen dulu. Oke. Judul lagunya adalah Pertolonganmu. Kita menyanyi dari tempat masing-masing ya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatku, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita akan lanjutkan dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Bendahara PDK kita, Priscilia G. Silakan, Pris, di-unmute. Doa pembukaan. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Kami boleh berkumpul dan bersekutu bersama-Mu dan belajar tentang hidup dalam terang-Mu. Kiranya boleh Kau urapi Romo Juliwan yang akan menjadi pembicara kami malam dan pagi ini dengan Roh Kudus-Mu, agar semua yang beliau sharingkan boleh membawa kami untuk merasakan terang-Mu dan membagikan terang itu kepada orang-orang di sekitar kami. Beracaralah Tuhan dari awal hingga akhir nanti, dan berkati semua alat-alat teknologi yang kami gunakan. Dan kuduskan semuanya agar segala acara ini bisa berjalan dengan lancar. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Atas nama Putra Bapa dan dan Roh Kudus. Putra Amin. dan Roh Kudus. Terima kasih, Pris. Dan terima kasih untuk doanya. Kita akan memulai percakapan kita pada hari ini dengan Romo Juliwan. Romo, saya mau wawancara Romo dulu nih sebelum kita mulai. Oh, ada wawancara. Oh iya dong, Mo. Perlu, Mo. Karena nggak semua kita kenal loh Romo Juliwan dan latar belakangnya Romo. Oke. Jadi, saya sering membaca tulisan Romo Juliwan di situs Lubuk Hati. Tapi baru pertama kali ini kita bertemu dan bercakap-cakap. Dan mungkin banyak dari kita yang juga belum kenal tentang Romo Juliwan. Gimana ceritanya Romo? Dari Bengkulu bisa sampai ke Kanada, Mo. Terus, apa sih itu kongregasi SJC? Saya baru pertama kali dengar sih, Mo. Terus terang aja. Jadi silakan Romo. Gimana ceritanya Romo dan apa latar belakang Romo? Silakan, Mo. Terima kasih. Pertanyaan singkat tapi sudah merangkum seluruhnya itu. Baik, jadi memang saya berasal dari kota Bengkulu itu di Sumatera. Lalu seperti biasa perjalanan masa kecil, lalu saya memutuskan masuk seminari. Seminari saya mulai tahun 80, selesai SMP saya masuk. Selama 4 tahun, lalu saya bergabung dengan SCJ. SCJ atau SCY itu Kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus. Jadi kami mencoba menghayati spiritualitas the open heart of Christ. Ini seperti di salib yang saya pamerkan. Ini hati yang terbuka. Itu berangkat dari misteri Yesus yang ditombak lambungnya, mengalirlah darah dan air yang merupakan lambang tanda cinta yang tercurah. Nah, cinta yang tercurah ini tidak semua orang menanggapi. Maka Bapak pendiri kami, itu Romo Leodehon yang mendirikan di Perancis, itu tergerak oleh cinta yang tak terbalas, ingin menjawab cinta itu. Maka berdirilah Kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus, atau SCY itu Sacerdotes Cordis Jesu.
Lalu setelah saya masuk biara, jadi saya ini seorang biarawan dan imam. Saya mengalami pendidikan di Yogyakarta, studi sampai jadi romo tahun 93. Dari 93 saya bertugas di banyak tempat, pernah di Lampung, pernah sekolah juga, dan paling lama saya mengajar di Yogyakarta 11 tahun, lalu kemudian pindah 3 tahun mengajar di persiapan yang mau menjadi frater, dan tahun 2014 saya diutus ke Toronto. Untuk awalnya sih untuk sabbatical, tapi akhirnya tinggal menetap dalam hati melayani, sampai sekarang melayani umat Katolik Indonesia di Toronto dan di Calgary. Juga ada di Montreal, tapi sementara ini karena lumayan jarak harus keliling, nanti pusing 7 keliling kan susah. Itu singkatnya. Jadi SE itu tadi yang sudah saya bilang, kongregasi imam-imam hati kudus Yesus, yaitu para imam yang mengalir dari hati Tuhan. Jadi itu SE. Dan di Indonesia memang berkarya di Sumatera bagian selatan, Jambi, Palembang, Lampung, Bengkulu, lalu di Kuskupan Padang, di Riau, Jakarta, Jogja, lalu di Kuskupan Timika di Papua sana. Itu singkatnya. Baik Romo, jadi pelayanan dengan hati ya Romo ya? Ya, tapi harus hati-hati. Maka salibnya ini adalah salib hati yang terbuka. Hatinya bolong, kata orang. Iya, karena hati ini adalah kasih yang dicurahkan untuk yang lain. Dan maka itu ada semboyan cinta dan pengorbanan. Cinta selalu disertai dengan pengorbanan. Betul Romo, Itulah. kalau cinta tanpa pengorbanan namanya bukan cinta Romo. Oh bukan, cinta-cintaan namanya. Iya, gombal. Gombal. Baik Romo, dan terima kasih untuk perkenalannya Romo. Dan pada masa Prapaskah ini Romo akan share ke kita tentang hidup dalam terang Tuhan. Ya, jadi hidup dalam terang Tuhan, dan saya sudah sempat browsing sedikit dan luar biasa topiknya. Jadi silakan Romo, saya akan menyiapkan PowerPoint-nya Romo. Oke, silakan. Ya, selamat malam saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi yang di Indonesia, dan dimanapun saya tidak tahu berada. Yang jelas kita dipersatukan dalam satu iman akan Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak penting dari mana, yang penting kita bersama hadir di sini sebagai satu keluarga. Nah, ketika saya diminta, lalu saya bertanya, kan biasanya saya tanya apa yang sebenarnya yang diinginkan, dirindukan, terus tema apa, supaya kalau saya sharing, karena saya juga sambil belajar, itu bisa memenuhi kebutuhan. Nah, yang keluar adalah hidup dalam terang Tuhan. Hidup dalam terang Tuhan. Jadi dari ungkapan ini, saya mulai berefleksi. Nah, next, itu refleksinya. Lalu saya menyimak itu, lalu saya bertanya, tema refleksi malam ini hidup dalam terang Tuhan. Jadi ini refleksi kita bersama loh. Jadi bukannya saya, kita bersama. Ada apa di balik tema ini sebenarnya? Itu yang harus menjelaskan harusnya Grace, karena dia yang memberikan tema itu. Jadi dia harus mempertanggungjawabkan, tapi dilempar kepada saya. Ya nggak tahu juga itu gimana. Lalu apakah ada relasinya atau hubungannya dengan masa Prapaskah alias tobat ini? Tentu kan ada konteksnya juga. Karena kata Prapaskah kita tahu ya, pra itu kan sebelum, Pasca itu berarti menyiapkan datangnya Paskah. Dan kita tahu Paskah itu adalah puncak dan pusat iman Kristiani, di mana kita merayakan sengsara, wafat, dan kebangkitan.
Di gereja Katolik itu untuk sesuatu yang penting dan utama selalu ada persiapan. Tidak seperti orang Surabaya bilang ujuk-ujuk. Nah, itu kan perlu ada preparation-nya. Seperti mau menikah dalam gereja Katolik ada persiapannya. Mau baptis ada persiapan. Krisma persiapan. Mau jadi romo sampai tuwek kadang-kadang mempersiapkan. Karena untuk sesuatu yang istimewa kita harus memberikan waktu. Jangan pelit dengan waktu, tapi memberikan waktu. Nah, maka masa Prapaskah ini masa yang istimewa sekali untuk kita mempersiapkan. Maka bagi saya, tema sharing ini adalah salah satu bagian untuk mempersiapkan perayaan Paskah. Yang dalam masa pandemi ini menjadi istimewa, karena kalau nggak begini kan nggak mungkin kita ketemu ya. Jauh mau terbang-terbangan. Akhirnya lewat alat begini sudah tembus kemana-mana. Nah, perayaan Paskah ini, lalu saya lihat hubungannya, perayaan Paskah adalah perayaan terang cahaya. Kita ingat waktu malam Paskah, Vigili namanya, itu kita akan memulai dengan yang namanya ibadat terang. Dalam kegelapan, biasa di luar gereja, dihidupkan api, dan inilah terang yang muncul. Jadi, luar biasa kalau kita melihat ke dalamnya. Kalau kita mau masuk lebih dalam itu, maka lebih banyak kita menemukan, seperti kata Yesus, tebarkanlah jalanmu ke tempat yang dalam. Jadi kita jangan dangkal-dangkal aja menjadi orang Kristiani, perlu dalam. Dalam itu berarti juga banyak tantangan, tapi sekaligus banyak yang akan kita terima. Lihatlah ikannya melimpah-limpah. Maka saya menjadikan tema ini dan permenungan ini atau sharing kita ini sebagai persiapan menuju Paskah dengan melihat realita hidup kita. Jadi bukan hanya kita semacam teori, tetapi kita mau lihat realita hidup kita. Mengapa kita perlu bertobat dalam masa Prapaskah? Itu berarti kan kita mempersiapkan sesuatu yang istimewa. Nah, ini mengintip atau menyimak tema yang diberikan. Lalu saya mulai perjalanan refleksi saya. Next, ya. Nah, ini saya ambil dari pembukaan Injil Yohanes atau prolog Injil Yohanes yang ditulis dalam Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. 18 ayat ini sudah menjadi rangkuman seluruh tulisannya. Dan kita tahu Yohanes itu kalau menulis ini buah refleksi, jadi kadang-kadang nggak begitu cepat kita bisa menangkap, nggak mudeng, kata orang Surabaya. Nah, coba aja, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Opo kui, kan bingung kita. Nah, maka, tapi itu memancing gitu loh. Kalau kita bingung, jangan give up. Tapi kita mencoba, apa itu maksudnya? Nah, saya mengambil bagian tengahnya, karena di situ nanti muncullah kata terang itu dari ayat 4 ya. Jadi saya kutipkan itu ayat 4 sampai 5, lalu yang kedua 9 dan 10 sampai 13. Kalau ini dibaca, selesai kita sudah, karena sudah semua di situ. Nggak tahu Tuhan tuh memberikan bantuan untuk menemukan ayat ini, teks kitab suci ini. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi masuk semua. Ada terang, ada hidup. Nah, ada Tuhan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nanti saya coba perjelas itu di bagian berikutnya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Karena waktu itu diceritakan misteri kedatangan Yesus. Tapi sebenarnya ini masih berlaku, karena terang yang sesungguhnya masih dalam persiapan datang, yang kita kenal sebagai kedatangan Yesus kedua pada akhir zaman. Dan itu dia katakan sendiri. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, ini serius ini.
Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, ini cukup padat, maka saya pecah menjadi beberapa poin supaya membantu lebih jelas. Jadi ini pegangan kita dalam berefleksi malam hari ini. Baik, kita melangkah ke berikutnya. Next. Nah, saya mulai dengan terang Tuhan. Jadi dua kata ini berkaitan sekali ya. Ada terang, ada Tuhan, dan kaitannya itu sangat erat. Tadi kan dikatakan dalam Dia ada hidup. Dia itu siapa? Dia itu yang disebut dalam ayat pertama, firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu Allah. Maka dalam Allah ada hidup. Karena Allah itu hidup. Dan hidup itu terang manusia. Jadi hidup itu menjadi terang bagi manusia. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi di sini Yohanes sering menggunakan sebuah gambaran yang bertentangan. Ada terang, ada gelap. Jadi ada terang, ada gelap. Nah, mengapa ada kegelapan? Nanti ada bagian di mana saya ingin menyinggung tentang kegelapan itu. Nah, terang manusia itu berasal dari Dia. Jadi kita itu menerima terang dari Tuhan, dan terang itu adalah Yesus Kristus. Maka tadi saya mengingatkan pada waktu malam Paskah, kita menggunakan lilin sebagai lambang Kristus yang bangkit. Lilin Paskah, dan nanti dinyanyikan di situ Lumen Christi, cahaya Kristus. Cahaya itu keluar dari terang, dari sumbernya. Sumber itu memancarkan cahaya. Seperti sekarang kita pakai lampu bercahaya. Kalau lampunya mati, terangnya hilang, cahaya itu juga hilang. Nah, jadi itu yang kita terima dari Yesus Kristus. Tuhan adalah terang yang bercahaya dan memancarkan cahaya itu. Persis seperti tadi yang kita lihat dalam lilin Paskah. Kalau lihat prosesi malam Paskah, jadi mulai dari api diberkati, lilin Paskah dinyalakan, lalu mulai masuk dalam kegelapan. Lalu dinyanyikan Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Lalu berhentian kedua, lilin-lilin, putra-putri altar, semua petugas dinyalakan. Perhentian ketiga, semua lilin umat dinyalakan. Lalu muncullah terang. Itu bagus sekali perayaan itu. Dan itu membuat kita sungguh-sungguh melihat, inilah kehidupan baru, inilah terang yang berasal hanya dari satu. Nah itulah terang Tuhan, Tuhan adalah terang itu satu, tetapi lalu memancar kepada semua yang disalurkan atau ditularkan oleh terang itu. Nah terang itu tampak dalam kehidupan Tuhan Yesus selama Dia hadir di dunia dalam sabda dan karya. Kalau Anda memperhatikan dan membaca Injil yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Anda bisa melihat bagaimana Yesus bersabda, mengajar, dan berkarya. Dia tidak hanya bersabda, ngajar, tapi dia juga berkarya, bertindak. Maka setiap kali dia tampil, pribadi ini memancarkan terang, sehingga banyak orang datang. Yaitu seperti Injil hari ini tentang para pendosa, pemungut cukai datang. Karena ada kehangatan yang mereka terima. Sementara orang-orang yang merasa diri sudah hebat, mereka tidak mau. Nah, jadi terang itu tampil dalam diri Yesus Kristus, dan tampil itu dalam rupa apa yang Dia katakan dan apa yang Dia perbuat. Sungguh-sungguh luar biasa yang menjadi sabda dan karya Yesus
yang akhirnya menampilkan dan menghadirkan kerajaan Allah dan menghadirkan Allah sendiri di tengah manusia. Lalu juga Paus Yohanes Paulus II menambahkan dalam misteri Rosario, misteri terang. Sebelumnya ada 3 saja, yaitu gembira, sedih, mulia. Lalu ada yang keempat, terang. Nah, kalau terang ini mestinya posisinya yang kedua ya, yaitu gembira, terang, sedih, mulia. Nah, kalau Anda ditanya 5 misteri peristiwa terang itu apa saja? Ingat tidak? Nah, kalau kita lihat disebut misteri terang karena dalam 5 peristiwa ini memancar dari Yesus. Yesus dibaptis, mujizat di Kana, lalu Yesus mengajarkan pertobatan dan mewartakan kerajaan Allah, membawa terang, dimuliakan di Gunung Tabor, dan mengadakan Ekaristi. Nah, itu semua memancar dalam kehidupan Yesus dan memancar bagi semua orang yang mengalaminya. Ini poin pertama, yaitu terang Tuhan. Kaitan kuat sekali Tuhan yang memancarkan terang. Next, yang kedua. Kita menuju. Lalu kaitan terang dan hidup. Di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Maka saudara sekalian, terang itu diterima dari Tuhan yang adalah sumber hidup. Sumber hidup. Bahkan adalah hidup itu sendiri. Ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, dari tanah yang nggak ada apa-apanya, ditiupilah ruah roh Allah, dan hiduplah manusia itu. Nah, dari apa? Dari Tuhan mengalirnya. Oleh sebab itulah mengapa kita disebut sebagai makhluk jasmani dan rohani. Dan kita perlu menghidupi rohani kita, dan rohani itulah yang membuat kita mampu juga berkomunikasi dengan Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita. Maka saudara sekalian, kaitan erat sekali antara terang dan hidup. Karena hidup yang berasal dari Tuhan, yang sekaligus hidup ini menjadi terang yang memancar. Seperti ketika kita dibaptis, terutama kalau menyaksikan pembaptisan, itu kita akan lihat di situ dikatakan, inilah hidup baru yang diterima sebagai manusia baru dan memancarkan terang. Hidup baru lewat air yang membersihkan, mematikan, dan menghidupkan. Pakaian putih menunjukkan sebagai kesucian, dibersihkan. Diberi lilin bernyala, itu membuat terang yang dinyalakan dari lilin Paskah. Gereja Katolik itu sangat kaya dengan tanda dan simbol. Tapi kadang-kadang orang nggak tahu lagi artinya itu apa gitu loh. Nah, itu perlu kita kembali hangatkan kembali hal-hal seperti itu. Oleh sebab itulah dari kita pun memancar terang itu. Karena di dalam diri kita diberilah terang yang berasal dari Tuhan, yang sekaligus merupakan hidup yang berasal dari Tuhan. Dan ingat saudara sekalian, hidup yang berasal dari Tuhan itu kekal. Kekal, karena tidak bisa mati lagi. Sebagai manusia, kemanusiawian kita, jasmani kita akan hancur, tetapi roh yang hidup itu akan hidup selamanya. Nah, masalahnya, hidup selamanya dalam hidup kekal bersama Allah di surga, atau kita minggat ke tempat lain. Nah, kalau minggat ke tempat lain itu, saya nggak tahu jawab pokoknya. Saya sudah kasih tahu malam ini. Selanjutnya Anda harus tahu jawab sendiri. Nah, maka terang dan hidup itu sudah menjadi bagian integral di dalam kehidupan manusia. Apalagi yang sudah dibaptis, itu menjadi bagian integral, tak terpisahkan. Tuhan tidak pernah mengambil yang sudah diberikan. Hanya kita mungkin agak menyingkirkan
atau tidak memperhatikan, atau lari dari kenyataan. Nah, maka dari itulah saudara sekalian, intimitas, kesatuan yang intim antara Allah dan manusia itu nyata di dalam diri Yesus Kristus, yang adalah Allah dan manusia. Yohanes bab 1 ayat 14 dikatakan, Sabda menjadi daging. Misteri inkarnasi. In itu masuk, karnasi dari kata karne itu artinya daging. Maka muncullah karnaval atau karnivora. Nah, sabda itu masuk ke dalam kedagingan dan jadilah pribadi Yesus Kristus yang adalah Allah dan manusia. Terang yang hadir di tengah-tengah kita, seperti yang tadi dituliskan oleh Yohanes. Yohanes itu gimana ya, pengalamannya itu begitu mendalam. Itu relasi personalnya kuat sekali dengan Yesus. Kalau kita punya relasi yang kuat dengan Tuhan, intimitas, hidup kita akan selalu tenang. Apapun yang terjadi, kita hadapi dengan tenang. Banyak orang yang tidak tenang sekarang ini karena terlalu banyak yang diurusi. Lanjut kita. Nah, terang ini ternyata berhadapan dan gelap sekarang. Versus kegelapan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ini penting sekali. Kegelapan tidak pernah bisa menguasai terang. Ketika gelap gulita, terang muncul, setitik pun sudah membuat bisa melihat. Nah, jadi kalau mati lampu, listrik mati, nggak usah teriak-teriak, ini kok gelap, ini gelap. Nyalakan korek api atau HP, nah langsung keluarlah terangnya. Kadang orang ribut aja nggak buat apa-apa. Padahal tinggal simple, hidupkan terang itu. Nah, saudara sekalian, kalau kita mendengar kata kegelapan, saya akan bilang ternyata ada kegelapan. Apa itu kegelapan? Dari mana datangnya kegelapan itu? Kegelapan itu adalah situasi yang kita tahu, adalah situasi gelap yang terjadi dalam kehidupan manusia, yaitu kejatuhan ke dalam dosa. Nah, ini yang perlu kita sadari baik-baik, karena kejatuhan itu mewarnai perjalanan kita sebagai manusia, dan itu menjadi bagian yang terus-menerus yang harus kita waspadai. Karena yang namanya kejatuhan atau kegelapan itu sudah akhirnya menjadi bagian dalam kehidupan manusia yang kita sering kenal dengan kata-kata dosa asal. Jadi begitu orang hadir ke dunia, orang sudah masuk dalam situasi kedosaan walaupun dia belum atau tidak berbuat dosa. Nah, maka perlu dimurnikan oleh Yesus Kristus yang memurnikan kita semua. Dari mana datangnya? Datangnya dari ketidaktaatan manusia yang dalam kisah kitab Kejadian digambarkan manusia jatuh karena digoda oleh si iblis. Nah, godaan itu selalu ada, iblis itu juga ada, jadi jangan bilang tidak ada. Yesus juga mengusir iblis. Yesus pernah menegur Petrus, nyala kok iblis, katanya. Petrusnya bukan iblis sih, tapi iblisnya itu mempengaruhi pikiran. Jadi kalau Anda semua mulai serong-serong, itu Anda bukan iblis, tetapi iblis itu mulai mengkontaminasi. Maka perlu kekuatan terang itu. Nah, salah satu bentuk kegelapan dikatakan dalam teks itu, dunia tidak mengenalnya. Tidak mengenal Tuhan itu tanda kegelapan. Karena mestinya kita mengenal, karena kita berasal dari situ. Menjauh dari Tuhan, bahkan menolaknya. Ada penolakan. Nah, itulah kegelapan kedosaan. Kegelapan atau kedosaan itu adalah menolak Tuhan, tidak mengenal Tuhan, dan bahkan lebih parah, mau menjadi seperti Tuhan. Kata ateis itu kan berarti a dan theos. Theos itu berarti Tuhan. A itu tidak. Jadi sebenarnya orang ateis itu orang yang mengaku ada Tuhan, tapi menolak. Nah,
Kalau tidak ada Tuhan, ya sudah, kita nggak akan bicara. Kan tidak ada. Karena Tuhan ada yang mengakui, ada yang menolak. Nah, penolakan itu sama saja berarti tidak mau melihat apa yang ada dan tidak mau mengenalnya. Padahal sudah dikatakan dia datang kepada miliknya, tapi miliknya tidak mengenal dan menolaknya. Orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya, menolak sang pemilik. Menolak sang pemilik. Itu sama saja orang mau menjadikan dirinya sang pemilik, sang Tuhan. Menolak yang menciptakan, menolak terang. Situasi kegelapan adalah situasi penolakan. Situasi penolakan, situasi penyangkalan, seperti ketika Yudas mengkhianati, dia memasuki kegelapan. Dan dia memilih kegelapan itu. Walaupun Yesus sudah mengatakan, hati-hati Yudas, iblis sudah mengintai. Sudah diberitahu, kita tuh kadang-kadang sudah diberitahu, tapi ya, susah juga. Saya waktu masih mengajar di Jogja, saya sering kali memberitahu kepada para frater mahasiswa. Ini saya ingatkan lagi hal-hal ini, poin-poin. Saya bilang, kalau kalian sudah dengarnya bosan, sudah berkali-kali, saya sudah muak ngomongnya. Tapi ya tetap harus saya katakan, saya bilang, nggak mungkin saya biarkan. Masa dibiarkan masuk ke jurang, kan nggak boleh. Ingatkan lagi. Jadi, saudara sekalian yang punya anak, nggak boleh bosan mengingatkan. Karena itulah panggilan kita mengingatkan seperti Tuhan juga mengingatkan. Malam ini dia sedang mengingatkan kita semua. Nah, kegelapan itu, saudara sekalian, bertentangan dengan terang. Dan kegelapan itu membawa orang pada ketidakpastian, ketidakjelasan, dosa, dan kematian kekal. Paulus menulis dalam suratnya kepada umat di Roma bab 6 ayat 23, dia mengatakan begini. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi sudah dijelaskan, upah dosa itu maut. Sedangkan kasih karunia hidup itu mendapatkan hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Maka di dalam kegelapan, ini menariknya ya, di tengah kegelapan, di dalam kegelapan, terang itu makin bercahaya. Itu tandanya apa? Tuhan itu semakin memberikan kekuatannya ketika kita dalam kegelapan. Nah, itu dikatakan juga dalam Roma bab 5 ayat 20. Ayat 20 saya baca. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Itu harus dijelaskan itu. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi ada orang yang bilang, oh, kalau dosa kita tambah-tambah, maka karunia juga tambah-tambah. Dosa lagi deh. Itu mah gawat itu. Maksudnya, kalau kita tuh sudah berdosa, kita jatuh, Tuhan tuh begitu memberi pertolongan lebih banyak lagi gitu loh. Aduh, ini orang-orang kok malah senang dengan dosa, gimana itu? Nah, jadi kita sadar kita berdosa, rahmat itu datang untuk membantu kita. Maka kita sambut dong bantuan itu. Berikutnya, aduh saya kebanyakan ngomong nanti nggak selesai. Nah, di mana posisi kita sekarang sebenarnya? Setelah kita lihat semuanya itu. Jika terang hadir di sini, apakah Anda dapat melihatnya? Apakah Anda bisa melihat terang ada di sini? Kadang-kadang anehnya terang itu ada, tapi kita nggak lihat gitu loh. Nah, di sini saya mau mengajak kita kembali
Ingatlah, kita itu anak-anak terang. Anak-anak terang. Ini Paulus ini banyak nulis karena dia tuh punya pengalaman pribadi dari seorang yang hidup dalam kegelapan, mengejar-ngejar Yesus dan pengikutnya, lalu menjadi seorang pengikut yang setia luar biasa. Sampai matinya diapakan ya? Ada yang ingat gak ya? Paulus meninggalnya diapakan? Ada yang mau kasih tahu? Oh ya sudah. Paulus kayaknya bukannya dipenggal, Romo. Kayaknya tuh benar. Kayaknya sih dipenggal, Mo. Aduh, Bener. kalau kayaknya tuh masih Yakin dipenggal. Itu yakin disalib dipenggal. terbalik. Betul. Kayaknya disalib deh, disalib terbalik. Nah, Ya, ini dia gawat ini namanya. Itu Petrus. Aduh, yang Oh, salibnya disalib terbalik itu namanya Petrus, bukan Petro. Nah, maka kalau Anda pergi ke Roma, di Vatikan, itu ada dua patung yang menunjukkan dua kekuatan gereja, Petrus dan Paulus. Petrus memegang kunci, Paulus memegang pedang. Karena dia dipenggal kepalanya, kalau Anda sempat ke kota Roma, pergilah di penjara bawah tanah, di mana Paulus dipenggal kepalanya tuh terpelanting 3 kali, dan muncul 3 mata air. Maka ada 3 sumur di situ. Tapi kalau kepala kita yang dipenggal, nggak keluar apa-apa. Jadi jangan ya. Nah, kita tuh anak-anak terang. Dalam suratnya yang pertama kepada umat di Tesalonika, bab 5, ayat 4 dan 5. Dikatakan begini. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi kita anak-anak terang, anak-anak siang, dan bukan anak-anak kegelapan. Kalau sudah mulai suka dengan kegelapan itu berbahaya. Seperti kalau orang pacaran maunya remang-remang, redup-redup, biar nggak kelihatan. Nah itu sudah nyerempet itu. Rempet tuh sembunyi di balik pohon, di balik semak, dicokot itu nanti ulo, nah kan susah. Nah, jadi jelas sebenarnya identitas posisi kita tuh anak-anak terang, anak-anak siang, yaitu anak yang mengalami oleh Tuhan kekuatannya. Sebenarnya saudara sekalian, semua manusia diciptakan Tuhan itu sungguh sangat baik dan menerima roh Tuhan. Tidak ada yang tidak baik. Seperti kisah hari ini, kisah The Prodigal Son, yang menarik bagi saya, bagi bapak itu, baik anak bungsu dan anak sulung, semua dia sapa dengan anakku, anakku. Kurang ajar apapun yang dibuat, kembali anakku. Walaupun yang satu ini protes, dia setuju, tetap anakku, masuklah. Tapi kita yang seringkali tidak care dengan bapak kita. Kita bisa melihat terang karena kita adalah anak-anak terang. Seperti yang dikatakan Yesus dalam Matius bab 5 ayat 14. Di situ menarik sekali yang dikatakan Yesus yang mungkin kita kadang-kadang agak kelewatan bacanya. Di situ dikatakan bab 5 ayat 14, jadi ini ada 13 sampai 16, 14 saja. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lalu ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi yang pertama ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Orang seringkali mengatakan, jadilah terang dunia. Padahal Yesus tidak bilang jadilah. Kamu adalah, sudah terang. Jadi kita tuh sudah terang. Hanya mungkin karena redup-redup orang bilang, jadilah terang. Jadi sebenarnya kita tuh sudah diberikan itu semua. Gitu loh. Kamu adalah terang, kamu adalah garam. Kamu itu identitasnya terang. Gitu loh.
Nah, dari terang kita berasal, menuju terang kita melangkah. Jangan ke tempat lain. Dari terang kita berasal, dan menuju ke terang kita kembali. Jadi kita muter itu namanya. Maka anak bungsu itu pergi keluyuran, foya-foya, masuk ke kandang babi, balik kan dia. Nah, karena dia sadar terang itu di situ, di bapaknya, nggak di tempat lain. Nah, ada yang nggak sadar, jadi babi hanya. Apa boleh buat? Saya sering bilang, apa boleh buat? Teh kambing bulat-bulat, disimpan jadi jimat, dimakan jadi obat. Nah, itu bahaya. Sakit perut. Nah, anak-anak terang itu juga adalah anak-anak Allah, karena terang itu dari Allah. Siapa mereka? Nah, tadi dikatakan dalam Yohanes, yang menerima dan percaya kepada Allah. Bukan yang menolak, tetapi yang menerima dan percaya kepada Allah. Dan itulah hidup dalam terang. Menerima dan percaya itu tidak berarti, saudara-saudara, segala sesuatu tuh akan oke-oke saja. Maka ada lagu, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji kita bisa makan enak, tapi dia janji akan setia mendampingi kita. Itu yang harus kita sadari. Kita tuh kadang-kadang mintanya, aduh macem-macem gitu loh. Tapi dia tuh menyertai kita. Itu yang paling penting. Dalam pandemi ini, luar biasa penyertaan Tuhan. Kalau kita mau lihat ya dan sadar. Jadi kita kadang-kadang lihatnya yang jauh-jauh, yang dekat tidak kita lihat malah. Nah, itu yang saya bilang bagian berikutnya, ironis. Kita anak terang, yang kadang tinggalnya malah dalam kegelapan. Nah, jadi kita mesti keluar dari kegelapan. Apakah bisa anak-anak terang menjadi anak-anak kegelapan? Bisa nggak? Bisa saja. Kalau sudah terlalu sering dan tinggalnya di gelap terus, ya jadi gelap. Lihat itu orang yang berjemur terus di matahari, ya hitam. Ya ada yang nggak hitam, jadi zebra, belang-belang. Ada yang pergi ke make up, yang putih minta hitam, yang hitam minta putih, keluarnya gosong semua. Bahaya. Jadi kita itu kadang-kadang, aduh, apa yang sudah diberikan, kita cari yang lain, padahal yang diberikan ya yang terbaik. Bisa terjadi. Maka ada orang tanya, loh kok bisa Yesus pada pengadilan terakhir membedakan kambing dan domba? Semuanya itu domba, tapi lama-lama bisa jadi kambing. Itu sebagai perumpamaan. Karena manusia diberi oleh Tuhan memang, nanti di bagian berikutnya akan kita lihat supaya manusia itu juga bisa selalu memilih dengan bebas. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita, di mana kita berada? Di jalan yang terang atau anak terang di dalam kegelapan? PR ya, jawab sendiri nanti. Next, yang kelima. Nah, sekarang waspada. Jadi saya mau memberikan warning ini, waspada. Yang terjadi sekarang ini sebagai manusia kita terkadang hidup dalam kegelapan, dalam kedosaan. Saya bilang terkadang, tidak selalu, karena saya yakin semua yang hadir di sini orang baik semua, sudah kelihatan dari pancaran wajahnya. Yang kelihatan, yang nggak kelihatan ya apa boleh buat. Itu. Jadi ini semua orang baik, nggak ada orang yang tidak baik itu. Hanya kadang-kadang kita tuh kok ya cicip-cicip mau kegelapan sedikit. Coba-coba sedikit sakit perut akhirnya. Jadi sudah ada yang jelas. Bacaan beberapa minggu lalu, kuhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian. Pilihlah kehidupan. Sudah dibilang. Tapi ya milih yang lain. Maka Yesus pernah berkata, berjaga dan berdoa. Ingat ya, waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, nah dia mengajak para muridnya, lalu dia bilang, kalian tunggu di sini, berdoalah, aku akan berdoa. Nah, dia lalu berdoa, dia keluar, apa yang terjadi? Ngorok semua. Dia bilang, nggak bisa kamu berjaga dan berdoa 1 jam saja. Berjaga dan berdoalah. Karena kalau kamu tidak berjaga dan tidak berdoa, kamu akan jatuh. Itu mungkin baik saya bacakan sejenak.
walaupun panjang, tapi saya ambil yang singkat. Markus bab 14, ayat 7 sampai dengan Markus 14. Ini pasti salah, ini bukan Markus ini. Yang saya tulis Markus 14 ya, harusnya Markus. Nah, ini. Itu perlu dikoreksi, itu salah. Jadi, ketika Yesus berkata kepada para muridnya setelah dia berdoa, dia mengatakan, berjaga dan berdoalah, supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Itu yang dikatakan Yesus kepada mereka. Nah, di Taman Getsemani itu 14, bukannya 7 ternyata. Itu 37. Nah, 3-nya ketinggalan coba. Nah, 37 sampai dengan 38. Maka saya bingung, 7 sampai 38 banyak sekali. Nah, di situ dikatakan 38, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Maka dua catatan ini penting, saudara sekalian. Kejatuhan kita bisa kita tahan ketika kita berjaga dan berdoa. Doa itu penting sekali, maka saya mengatakan hidup rohani, makanan rohani itu sangat penting bagi roh kita. Kita terlalu banyak makanan jasmani. Dan makanan jasmani ini jadinya daging. Kalau jadinya daging terus, maka banyak penyakit daging. Nah, perlu juga makanan rohani. Malam hari ini, kita perlu bersyukur, inilah makanan rohani kita. Ketika Anda datang, bagi saya ini bukan menyisakan dan menyempatkan, ini mengkhususkan waktu untuk Tuhan. Untuk Tuhan jangan disisakan. Untuk Tuhan itu dikhususkan. Doa itu dikhususkan. Sekarang misa online. Ada misa sambil makan kerupuk. Lupa di mute. Krok, kedengaran kerupuknya. Suatu ketika ada yang lupa, kamera dibuka, sedang menguap. Nah, itu dia. Jadi, ketika online gini, kita sungguh-sungguh tertantang ya, untuk mampu serius, menyiapkan meja, lilin, lalu salib, dan sungguh-sungguh tidak ada yang lihat. Tuhan yang lihat. Jadi hidup rohani itu penting. Bahkan dikatakan juga dalam Roma dan Efesus, itu kita harus mengenakan senjata perang. Senjata terang, yaitu senjata-senjata bukan pedang dan seterusnya, tapi yang membuat terang kita ini bercahaya dan terjaga. Nah, itu bisa dibaca ya nanti, bagian itu. Mungkin saya ambil sedikit saja dari Roma 13. Itu bagus kalau kita membacanya sambil merenungkan, nanti silakan dicatat untuk dibaca bahan permenungan besok atau kapan. Hari sudah malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Jadi sekarang waktunya kita mengenakan. Mari kita hidup dengan sopan dan seterusnya. Nah, ini semua senjata terang yang perlu kita pakai. Nah, nanti di Efesus akan disebutkan memakai baju zirah lah, iman, doa, dan semuanya itu. Nah, itu penting, saudara sekalian. Yesus mampu menghadapi godaan setan waktu dia berpuasa. Dan dia menghadapi dengan tenang. Karena dia mengandalkan kekuatan roh yang menyertainya. Kita juga punya roh itu. Nah, Tuhan memberikan kepada kita karunia yang begitu besar dan istimewa. Gunakan itu dengan baik. Jangan sia-siakan. Memang kita lemah seperti abu, namun kita mempunyai roh Allah.
Maka berjuanglah dengan berani, kata andalan kita adalah Tuhan. Santa Faustina diberi pesan, Yesus engkaulah andalanku. Jadi roh Tuhan ada padaku, ada pada kita, dan itulah kekuatan kita. Walaupun kita abu dan lemah, tapi kekuatan itu diberikan kepada kita. Nah, next. Selanjutnya, saudara sekalian, kita perlu bersyukur. Jangan banyak komplain, jangan banyak mengeluh, bersyukurlah. Hidup dalam terang Tuhan itu merupakan kesadaran, realita dan harapan yang harus terus diperjuangkan. Sadari terus, saya hidup dalam terang Tuhan, saya hidup dalam Tuhan, terang itu ada pada saya. Ingat ya, waktu diciptakan, kita diciptakan sebagai citra Allah, gambar dan rupa Allah. Jadi kita tuh mencicipi roh Allah yang diberikan. Maka kita diberi dua kekhususan, diberi akal budi, bisa berpikir, dan diberi kehendak bebas untuk memilih kebaikan. Nah, itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang Tuhan harapkan. Maka sebenarnya kita semua ini dipanggil menuju kekudusan. Hidup dalam terang Tuhan itu adalah perjalanan menuju kekudusan. Kekudusan berasal dari kata kudus. Kudus itu hanya milik Tuhan. Kita tidak berhak atas kekudusan, tetapi kita diberi rahmat untuk menjadi kudus. Seperti yang kita beri gelar orang-orang kudus. Paulus sering mengatakan orang-orang kudus, semua orang yang mengikuti Kristus. Karena apa? Dikuduskan oleh Tuhan, dikhususkan. Jadi kalau kita menguduskan diri, itu kita mengkhususkan. Dan kita ingin berjalan sampai pada kesempurnaan kekudusan. Itulah tujuan hidup kita. Jangan malu menjadi kudus, karena itulah yang menjadi tujuan hidup kita, hidup dalam terang selamanya. Maka kita diajak untuk selalu memandang Tuhan, bukan menolak. Memandang itulah yang disebut kontemplasi, yaitu mengarahkan hidup dan pikiran kita kepada Tuhan. Tidak berarti tidak boleh pikir yang lain, ya jelas pikir yang lain, tapi selalu dalam kebersamaan dengan Tuhan, intimitas yang tadi saya katakan. Nah, kalau itu terjadi, saudara sekalian, maka kita tidak usah khawatir dalam melangkah. Dan bersyukur itu juga mengakibatkan kita selalu menjadikan hidup kita ini berkat bagi yang lain. Berkat itu kan dari kata benedictus. Benedictus itu dari kata bene dan dicere. Dicere itu berbicara. Bene itu baik. Berbicara yang baik itulah berkat. Kalau suka misu-misu, suka nyumpain orang, itu bukan berkat, itu kutuk namanya. Nah, berkat itu adalah memancarkan terang. Sehingga kalau orang ketemu kita tuh, aduh, nyaman rasanya, tenang hati saya, berkatnya mengalir. Terangnya memancar dari dalam. Maka tadi kalau kita lanjutkan Injil Matius bab 5, yang tadi dikatakan kamu adalah terang dunia, di situ kan lalu dikatakan di bagian ayat 16 yang tadi sudah saya bacakan juga, Yesus mengatakan, melanjutkan kamu adalah terang dunia, lalu dia mengatakan, ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi terang kita memancar lewat perbuatan kita, sehingga orang melihatnya, orang memuliakan Bapa. Bukan kita yang dimuliakan loh, hati-hati. Bukan kita, oh aku hebat, enggak. Mereka memuliakan Tuhan. Jadi ke situ tujuannya. Kita hanyalah alat perpanjangan tangan Tuhan, tapi semua orang harus menuju kepada Tuhan.
Ibu Teresa de Calcutta mengatakan, aku itu pensil di tangan Tuhan. Pensil yang menulis itu Tuhan, bukan kita. Nah, semoga terang ini memancar, saudara sekalian. Yang berikutnya, ini yang terakhir. Shema itu berarti yang diulang dan diingat. Maka saya kutip ini dari kitab Ulangan bab 6 ayat 4 sampai dengan 7 yang menjadi bacaan setiap malam Sabtu malam dalam ibadat penutup. Kalau yang pernah mendoakan ibadat penutup sebelum tidur, ini bacaannya. Dengarlah hai Israel. Maka Israel ini kan nama Yakub sebenarnya. Maka saya minta nanti kalau Anda baca, Israelnya ganti pakai nama masing-masing. Dengarlah hai Tuhan Allah kita hanya satu. Hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap tenagamu. Jadi cinta Tuhan. Semoga perkataan-perkataan yang hari ini kusampaikan kepadamu menetap dalam hatimu. Jadi jangan keluar, menetap. Dan kau teruskan, ini harus memancar kepada anak-anakmu yang paling dekat. Renungkanlah perintah ini waktu duduk di rumah, waktu bergegas di jalan, waktu mau tidur, atau hendak bangun. Jadi selalu ada dalam persatuan dengan Tuhan. Ini kita simpan dalam diri, kita pancarkan kepada anak-anak, maka saudara sekalian yang punya anak, perlu mewariskan iman ini. Perlu mengingatkan. Jangan mengatakan, oh nggak apa-apa dia sudah besar, bisa pilih sendiri. Oh biar saja nanti sadar sendiri. Perlu diingatkan. Karena kita salah kalau kita tidak mengingatkan, mengajarkan, memberitahu. Dan itu renungkan ini setiap saat, saudara sekali. Bukan malam ini saja. Mau tidur, hendak bangun. Nah ini doa nggak sebelum tidur? Doa nggak waktu bangun? Bangun-bangun sudah, HP-nya bunyi. Jangan ikuti lagu, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Bangun tidur, doa dulu dong, bersyukur masih bisa bernafas. Itu saudara sekalian, semoga ini tidak membuat tidur. Nah, demikian dari saya. Terima kasih, ini gambar bagaimana orang yang hidup dalam kesatuan dengan Tuhan. Yesus itu dekat sekali dan dia mengajarkan Allah itu sebagai Bapa, seperti anak yang ada dalam rangkulan. Demikian, apakah kepanjangan, Riana? Baik, Romo. Apa namanya? Terima kasih. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Biasa di luar. Biasa di luar. Bagus sekali, Romo, bagus. Ya, jadi apa namanya? Sebenarnya saya yang minta Romo untuk bawain ini. Jadi saya, berhubung saya nggak kenal Romo Juliwan, jadi saya minta Grace yang kasih temanya ke Romo. Jadi please don't shoot the messenger, shoot me. Oh nggak apa-apa, guyon. Nah, Umatnya yang di jadi Toronto suruh ikut lah, Romo. Kita tuh waktu pas beberapa minggu yang lalu kita sempat beracara dengan Ibu Chun Wahono dan Tante Chun banyak bawain tuh tentang kehidupan jasmani dan rohani. Yeah. Jadi kita bukan cuman dikasih makan, kita jangan cuman kasih makan kita punya jasmani aja, tapi kita juga harus memelihara kehidupan rohani kita. Makanya saya kepikiran betul kita harus mendalami. Karena kenapa? Belajar tentang iman kita jangan hanya di dasar aja, kita harus menyelam ke dalam. Kalau kita tidak pernah berani untuk menyelam ke dalam, kita nggak akan punya relasi pribadi dengan Tuhan. Yeah. Ya, jadi kita ambil tema ini supaya kenapa? Supaya jelas kalau Tuhan memanggil kita juga sebagai cahaya. Kita dipakai oleh Tuhan tuh panggil kita semua untuk boleh menjadi terang-terang untuk sekitar kita, untuk orang-orang lain. Karena kenapa? Jangan cuma kita keep sendiri. Jadi waktu itu Tante Chun bilang kalau kita tuh adalah dokter-dokter rohani. Kita dipanggil untuk menjadi dokter-dokter rohani di sekitar kita ini begitu banyak orang-orang yang sakit rohaninya.
Jadi kita tuh dipanggil untuk menjadi satu, memberi pengharapan baru untuk mereka, memberi cahaya baru untuk mereka, memberi rasa dalam kehidupan mereka yang mungkin pada saat ini merasa kegelapan, yang mungkin pada saat ini merasa kehidupannya hampa, yang saat ini merasa putus asa, terutama pada masa pandemi yang setahun ini loh, begitu berat. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan anggota keluarga mereka. Ya, banyak yang putus asa. Banyak yang kehilangan mata pencaharian mereka. Ya, jadi terutama untuk anak-anak muda, terutama kalau saya lihat ini di Amerika ini. Begitu banyak sekarang anak-anak muda yang mereka menjadi tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tadi Romo udah mention jelas banget tentang ateis. Dia menolak Tuhan, ya. Dan alangkah amat sangat menyedihkan karena banyak dari mereka yang lahir dari keluarga Katolik, dibaptis Katolik, tapi kemudian mereka tidak percaya lagi dengan iman mereka, bahkan keluar. Bahkan kemarin itu saya melihat survei di Belanda yang amat sangat menyedihkan. Kalau lebih dari 60% penduduk Belanda, bahkan mungkin 80% yang udah ateis, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Jadi kita tuh benar-benar hidup dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Dan kita butuh diingatkan kembali. Dan terima kasih Romo yang sudah menyiapkan makalah yang begitu indah sehingga kita bisa melihat terang itu seperti apa dan kita bisa merasakan kalau biarpun dalam kegelapan kehidupan kita, biarpun dalam situasi yang berat seperti ini, satu kata-kata yang Tuhan selalu katakan dan Tuhan selalu ingetin saya, my grace is enough. Rahmat Tuhan cukup. Dan tadi Romo juga dijelasin dengan baik, rahmat Tuhan cukup luar biasa. Jadi saya bilang ini adalah satu gimana ya, kayak confirmation after confirmation after confirmation. Ini loh yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Ya. Dan terima kasih teman-teman, biarpun kita yang cuma 45 orang ini yang ada di sini, 45 plus pasangan, ya. Mungkin ada sekitar 70-an orang yang hadir pada malam hari ini, pada hari ini. Luar biasa. Kalau kita semua dipilih Tuhan untuk ada di sini, untuk hadir di sini, untuk belajar bersama pada malam hari ini, karena Tuhan mau bawa kita untuk lebih dekat dengan Dia. Jadi terima kasih Romo udah pelajaran yang luar biasa ini. Dan suatu yang berkat yang melimpah ya dalam masa pandemi ini. Banyak orang juga akhirnya selain ada masalah-masalah yang muncul, tapi juga banyak orang mengalami sentuhan kasih Tuhan dan masuk ke dalam dunia rohani itu. Karena mau nggak mau kita harus punya kekuatan untuk mampu menjalani ini. Dan saya mengalami banyak ya orang juga bersharing ternyata pengalaman akan Tuhan itu yang mengubah hidup kita. Kita tidak percaya pada Tuhan karena orang lain yang mengatakan atau buku yang mengatakan, tapi pengalaman pribadi itulah yang penting. Jadi harus sekali kita punya mengalami kehadiran Tuhan. Orang susah mencintai karena dia belum mampu mengalami cinta Tuhan yang begitu besar. Coba alami. Luar biasa sebenarnya. Benar banget Romo. Kita hanya bisa mengungkapkan Tuhan itu baik, Allah itu baik, luar biasa segala macam kalau kita pernah mengalami. Kalau Allah yang menyentuh hidup kita, merubah kita merasakan kasih Allah. Sebenarnya gampang Mo. Kita tuh kadang-kadang tuh hal-hal kecil ya, hal-hal kecil yang dalam kehidupan kita yang kita take it for granted. Kayak kita bangun pagi setiap hari. Kita masih bisa bangun, masih bisa mendengar, masih bisa melihat, masih bisa bernafas. Ya, masih bisa bergerak, itu luar biasa. Satu berkat Tuhan yang luar biasa. Hari-hari ini saya sakit tangan saya sebelah kiri, suami saya sakit tangan sebelah kanan. Jadi kita berdua ini kok sakitnya satu di kiri, satu di kanan gitu ya. Dan dari situ kita belajar, ya ampun. Kita tuh selama ini take our hand for granted. Ketika kita udah mulai berasa sakit dan kita bilang, ya ampun, sakit kok nggak enak gitu ya. Tapi kita benar-benar kita bilang, waduh kita syukuri. Ya, kita syukuri pengalaman sakit dan pengalaman kecewa, pengalaman misalnya marah, pengalaman segala macam itu karena itu adalah satu pelajaran yang Tuhan lagi berikan kepada kita kalau you know what,
Life is beautiful. Ya, itu. Coba kita kan setiap hari bernafas. Kan biasa, orang biasa-biasa. Gratis, nggak bayar. Betul. Sesak napas di Indonesia pasang oksigen, bayar berapa? Nah, di situ kadang-kadang kita terbuai ya, terbuai. Perlu kita sebentar berhenti, maka ada namanya waktu hening, waktu doa, ada yang namanya lebih panjang rekoleksi dan seterusnya, untuk menyadari itu sebenarnya. Seperti bernafas itu kadang-kadang diajak sadari nafas yang masuk dan keluar. Betul banget, Mah. Betul banget ya. Jadi renungan yang dalam, ya, pengajaran yang kelihatannya simple, ya, kelihatannya cuman maksudnya cuman kita tuh dipanggil untuk menjadi hidup sebagai anak-anak terang. Tapi banyak juga yang mungkin belum ngerti, banyak yang mungkin di antara kita yang masih ada pertanyaan. Saya membuka forum untuk 1-2 pertanyaan atau misalnya 1-2 sharing bagi teman-teman yang mau bertanya atau mau sharing, silakan. Tinggal di unmute dan bertanya. Kalau mau minta doa boleh nggak? Mau minta doa ya, nanti akhir acara nanti kita akan minta doa. Jadi siapa yang mau sharing atau siapa yang ada pertanyaan tentang topik hari ini, silahkan bertanya. Ada yang mau bertanya? Ada yang bingung? Ada yang mau sharing? Ya, mau sharing boleh. Ya. Biasanya suka malu-malu. Iya, padahal sudah nggak kelihatan wajahnya masih malu. Ya, jadi tadi sebelum acara kebetulan saya tadi sempat ngobrol-ngobrol sama satu ibu, ya, dan kita lagi ngobrol-ngobrol karena tentang iman, tentang gimana merasakan Tuhan, melihat Tuhan dalam kehidupan kita, terutama dalam saat-saat kita merasa hidup itu terasa gelap dan nggak kelihatan. Jadi ketika kita nggak bisa melihat apa-apa, mau lagi merasa gelap, lagi merasa sepertinya kok Tuhan meninggalkan saya nih, kok saya berjalan sendirian, kok saya seperti ditinggalkan Tuhan. Nah, kalau dalam keadaan seperti itu, mau enaknya gimana, mau? Itu kan perasaan yang muncul karena situasi yang sedang dihadapi. Saya pikir mungkin pernah membaca The Footsteps ya, jejak langkah itu ya, yang diambil dari kitab Yesaya, yang bercerita di mana ya sama. Ada orang yang mengeluh, protes, saya mengalami penderitaan, Tuhan kau di mana, kau meninggalkan aku sendiri seperti ini. Lalu Tuhan mengatakan, anakku, ketika engkau mengalami semuanya itu yang berat, engkau ada di gendonganku. Engkau tuh ada paling dekat denganku. Nah, kalau kita berfokus pada penderitaan saja, berfokus pada pandemi dan masalah, maka ya fokus kita di situ. Berat. Mengapa kita tidak juga melihat ada sisi lain dalam kehidupan kita? Bahwa saya kan tidak sendirian, saya sudah diberitahu oleh Tuhan. Saya melangkah bersama Dia. Maka mari kita buka bukannya pikiran, hati kita, supaya kita juga membiarkan Tuhan itu masuk dan mengalami kehadirannya. Walaupun dalam situasi yang berat, misalnya pandemi membuat saya kehilangan pekerjaan. Ada orang yang sungguh-sungguh merasa down, tapi lalu dia merenungkan, bukankah semuanya ini adalah karunia? Bukankah semua ini saya terima juga anugerah dari Tuhan? Sekarang mungkin waktunya saya sedang mengalami seperti ini. Ya, nggak apa-apa, saya mencoba menghadapinya. Kisah Ayub misalnya, yang luar biasa dari begitu hebat jatuh. Tapi dia akhirnya mengatakan, saya tetap setia pada Tuhan. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali. Nah, itu kan luar biasa ya. Karena kalau kita berkutat pada yang tidak enak terus, sakit, penderitaan, ini, kita semakin akan jatuh. Dan tidak akan membantu banyak. Tapi ketika kita melihat kepada Tuhan, seperti Yesus yang jatuh ketiga kali, lalu
kembali bangun, itu ada kekuatan. Ada kekuatan yang akan memberikan kepada kita titik cerah. Karena sekali lagi, kita tuh pada esensinya atau identitasnya adalah terang Tuhan. Itu ada. Tapi karena kita sedang tertutup jadi redup, tapi itu masih ada. Tapi kalau terus-terusan ditutup, ya lama-lama bisa mati memang. Tapi Tuhan itu selama kita masih berjuang, Tuhan itu akan selalu mengembalikan, menarik dan menarik. Kecuali kalau sudah keras kepala dan tidak mau lagi berubah, ya itu tadi menjadi berat. Jadi perlulah kita bekerja sama dan membuka. Di saat kita sedang jatuh dan merasa berat, mari kita berhenti sejenak untuk melihat sisi lain, mengambil waktu hening. Jangan banyak bicara, dengarkan. Waktunya kita juga mendengarkan bisikan itu. Nah, saya percaya dan saya mengalami banyak orang akhirnya mampu keluar. Ada yang mengatakan juga ini baru ada yang istilah di PHK. Dia bilang, ya saya mencoba menerima dan menjalaninya dan saya yakin Tuhan pasti akan memberikan yang lain kepada saya. Nah, itu bukan hanya penghiburan, tetapi ini sebuah pengharapan. Sambil juga berusaha tentu saja. Dan pintu akan terbuka. Tapi kalau hanya berkutat di situ, terus sambil mengeluh, ya gimana ya? Kita tuh kadang-kadang membuat penyakit diri sendiri gitu loh. Sakit itu kecil, lalu kita jadikan begitu berat dan besar. Sehingga semakin berat. Banyak penyakit yang datang bukan dari virus, tetapi itu dari diri sendiri sebenarnya. Seperti mengingat-ingat kesalahan orang lain, terus itu akhirnya jadi bengek nanti. Begitu. Betul, Romo, betul. Terima kasih, Romo. Ya memang, kadang-kadang tuh lebih gampang untuk kita tuh melihat sisi kesulitan kehidupan kita, tapi kita kurang bersyukur. Ya, begitu banyak orang-orang di luar kita yang sebenarnya tuh hidupnya lebih susah daripada kita, tapi kita hanya melihat yang ke atas aja, tapi kita kurang mau melihat yang ke bawah. Jadi problematik kita adalah ketika kita sering meng-compare kita dengan orang yang lebih. Tapi kita tidak mau melihat kalau begitu banyak yang kita miliki, yang Tuhan udah berikan kepada kita. Nah, catatan penting itu tadi, meng-compare, membanding-bandingkan. Kita itu perlu melihat diri kita sebagai orang istimewa yang Tuhan ciptakan. Nah, kalau kita tidak bisa melihat keistimewaan kita, ya kita tidak bisa keluar dari situasi itu. Kita bilang, oh dia kok punya itu lebih. Diri sih nggak pernah dilihat gitu, yang dipunyai. Nah, itulah bersyukur menjadi kurang karena kita sering membandingkan, terus bertanya Tuhan, mengapa Tuhan, mengapa Tuhan, mengapa? Nggak ada jawabannya. Cobalah melihat, oh, bahwa saya diberi kehidupan yang begitu hebat. Terima kasih Tuhan. Kok mengapa dia Tuhan dapat mobil, kok saya enggak? Loh, memang Tuhan ngurusi sampai mobil-mobil begitu. Orang kadang-kadang itu ya, gimana ya? Tuhan itu tidak sampai harus detail semua. Kita tuh diberi karunia untuk kita kembangkan. Jadi syukuri yang kita punya. Memang inilah yang kita punya gitu loh. Jangan membandingkan dia kok punya gini, nggak akan pernah puas. Betul, Romo, betul. Jadi kuncinya adalah kita selalu bersyukur. Ya, kuncinya adalah kita selalu mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Saya ingat sekali Romo, almarhum Bapak rohani saya selalu cerita ke kita dan selalu ingetin saya, kamu harus hidup dalam alignment with God, satu arah dengan Tuhan. Jadi kamu terus mengarahkan hati dan pandangan kamu kepada Tuhan. Jadi itu yang saya pegang selalu, kalau kita tuh selalu harus satu jalan dengan Tuhan, satu arah dengan Tuhan. Jadi kita jangan hidupnya jadi nggak tenang gitu loh. Tapi kita percaya. Betul. Nah, untuk bisa satu arah dan satu jalan, kita perlu membina keakraban dengan Tuhan. Betul. Akrabnya itu bagaimana? Kita juga membaca sabdanya,
kita juga punya waktu untuk dia, kita juga bisa berkomunikasi dan doa, disitulah kita bisa akrab dengan dia. Tapi kalau kita nggak pernah akrab, kita ngomel terus. Nah itu susahnya, dia ada di samping, kita cari di pasar. Ya nggak ada. Betul, Romo. Kalau nggak ketemu udah gitu terus marah-marah dengan Tuhan. Iya, Tuhan, saya sudah ke gereja, saya sudah doa di 9 gua, lilin saya sudah habis, banyak saya, loh memangnya Tuhan mau disogok atau apa? Ini manusia kadang-kadang juga, aduh susah juga ya. Betul, Romo. Kalau manusia tuh suka menyogok Tuhan atau menganggap Tuhan sebagai kacungnya. Congos. Hanya nyuruh-nyuruh Tuhan doang. Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu. Baik, Ya. ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak ada yang mau bertanya, saya akan ringkas sedikit. Saya ingat percakapan ini, saya jadi ingat satu lagu, Romo. Romo mungkin tahu lagunya, Jadikanku Berkat-Mu Tuhan. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama. Kami yang telah diselamatkan, jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Jadi semoga terang kita bisa dilihat oleh semua orang, jadi bisa menjadi kemuliaan untuk Allah Bapa di surga lewat semua kehidupan kita, lewat semua sharing-sharing kehidupan kita, di mana kita saling berkomunitas, saling bahu-membahu, saling membantu, saling mendoakan, dan saling mengingatkan satu sama lain dan memberikan harapan satu sama lain. Terima kasih Romo. Terima kasih udah bercakap-cakap dengan kita. Terima kasih udah sharing yang luar biasa. Dan seperti biasa kita akan membuka kesempatan untuk teman-teman yang ingin memberikan donasi untuk acara kita. Nah, terima kasih untuk partisipasinya. Apabila teman-teman ingin memberikan sumbangan untuk Romo Juliwan dan untuk semua karya Romo Juliwan. Sebentar Romo, saya salah. Sebentar, saya share screen dulu. Nah, tunggu ya. Tunggu, ini kok salah. Sebentar. Tunggu sebentar. Jadi bagi yang ingin memberikan sumbangan kasih, boleh disumbangkan ke sebentar Romo. Kita ada 2 account, bagi yang di Indonesia dan bagi yang di Amerika. Jadi bagi yang di Amerika boleh di-sharingkan ke sebentar. Maafkan daku. Nah, bagi teman-teman yang di Amerika boleh dikirimkan ke Zelle ke Priscilia G di 917-753-5876 atau di PayPal ke prisdenny@gmail.com. Dan buat yang di Indonesia boleh dikirimkan ke Yosi Santoso di BCA cabang Semarang, account number 18222220077. Dan semua sumbangan kasih yang kita terima hari ini kita akan berikan 100% untuk karya dan untuk ministry Romo Juliwan. Terima kasih untuk kebaikan hati teman-teman semua. Terima kasih juga. Ya, terima kasih Romo. Nanti next time kita belajar sesuatu yang lain lagi ya Romo. Jangan kapok beracara dengan kita. Kalau nakal-nakal kapok, tapi nggak nakal. Kita baik-baik Romo, baik-baik, tidak menggigit. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton video-video kita yang kita upload di channel YouTube PDK Maria Bunda Allah. Yang bagi yang belum melihat video-video kita, bisa dicari di PDK Maria Bunda Allah, subscribe dan like video-video kita. Kita udah banyak sekali video di sana, ada lebih dari 15 video. Dan banyak pembicara-pembicara bagus yang kita undang di acara-acara kita selama setahun ini, dan akan lebih banyak lagi pembicara-pembicara yang kita sudah siapkan untuk tahun ini.
Dan sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini, kita akan berfoto bersama. Mari dibuka semua video-video yang ada. Video-video yang ada tolong dibuka semua. Kita akan berfoto bersama. Oke, ready? Yes. Ada 2 pages ya. 1, 2, smile. Satu lagi. 1, 2, 3. Oh, saya bisa terasa itu ceklok. Saya juga. Luar biasa. Ya. Dan kita minta berkat dan doa penutup dari Romo Juliwan buat kita semua. Ya. Tadi ada yang mau didoakan ya? Oh iya, ada yang mau minta didoakan. Siapa tadi? Supaya saya catat nanti. Nah, nanti Romo akan doakan secara khusus loh. Iya. Saya tuh mau minta didoakan. Romo tadi. Ibu Dedek. Siapa Bu Dedek? Romo tadi cerita tentang terang, bahwa kita ini adalah terang. Dan ketika kita berkeluarga di sini, agak susah ya kalau di Amerika gitu ya. Saya suami istri membimbing anak-anak itu dari kecil untuk ikut aktif di gereja. Ya, jadi misdinar, jadi lektor, jadi Eucharistic ministry. Tapi ketika mereka sudah mulai masuk kuliah, itu kan ngomong soal ateis, ya. Kita baptis, kita mereka ikut penguatan. Ketika mereka masuk kuliah itu mulai menjauh. Terus mereka bilang, oh saya jadi ateis. Itu sangat menyedihkan. Gitu. Saya mau minta doa. Supaya anak-anak muda itu punya rasa cinta buat Tuhan. Supaya mereka bisa menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia. Di sekolah. Gitu. Ya. Di Toronto ini setiap malam kami ada doa rosario sepanjang pandemi. Salah satu intensinya adalah mendoakan anak-anak muda kita yang menjauh dari Tuhan. Jadi itu tidak boleh berhenti kita doakan karena kita percaya kuasa terang lebih kuat daripada kegelapan. Dan jangan takut, apa yang sudah ditanamkan kepada mereka itu tetap ada. Hanya sekarang tuh ada badai yang sedang melanda. Nah, disitulah kita harus lebih kuat lagi dalam mendoakan. Itulah indahnya saling mendoakan itu. Tidak ada sesuatu yang rugi mendoakan. Jadi kita akan bawa juga malam ini dalam doa kita bersama. Kita mohonkan berkat dan Roh Kudus Tuhan untuk menyertai mereka lebih kuat lagi mengalami dalam menghadapi kuasa kegelapan yang memang sekarang ini melanda di mana-mana. Kita sedih, tetapi kita tidak boleh give up. Karena kuasa terang itu lebih kuat, kuasa Tuhan itu lebih kuat. Saya hanya membayangkan ketika kita semua di sini, walaupun tidak banyak, tetapi kuat dan dalam doanya kuat, itu sudah mengubah wajah dunia. Nah, jadi kita mulai dari kita, ya. Saya mohon doa juga untuk teman saya. Jadi kok ada Santa Claus nih? Iya, Romo fotonya belum diganti. Iya, untuk siapa? Teman saya namanya Lisan. Dia cancer survivor. Terus dokter sudah menghentikan semua obat-obatannya. Sudah menyerah lah, basically. Jadi saya cuman mohon doa aja. Saya nggak tahu harus mohon apa sama Tuhan juga. Iya, mau didoakan, orangnya baru aja bulan jam yang lalu mau. Udah meninggal Tante? Udah, iya, sejam yang lalu. Sejam yang lalu? Barusan meninggal orang KKI Atlanta, Romo. Oh, Atlanta. Iya, Tante Lisan Lukito. Oh.
Oke. Tambahan sedikit, bagi teman-teman yang tadi kita lagi ngomongin soal anak-anak ya, kita juga di tim PDK kita setiap Jumat kita mengadakan doa syafaat, jadi kita juga selalu mendoakan untuk terutama untuk anak-anak, kaum muda ya, karena kaum muda itu adalah masa depan gereja. Dan kita jadi ingat, jadi suami saya tadi ngingetin tentang ceritanya Father Don Calloway. Kalau lihat nanti cek aja di YouTube. Jadi conversion story-nya Father Don Calloway. Father Don Calloway luar biasa. Oh, yang buat buku juga ya? Ya, betul, luar biasa. Jadi bahkan tahun Saint Joseph ternyata Father Calloway loh yang kasih suggestion ke Pope Francis untuk tahun Saint Joseph ini. Dan Father Calloway ceritanya luar biasa, conversion-nya dia dari yang anak badung luar biasa, kriminal, you name it, kejahatan apapun dia udah pernah kerjain. Sampai akhirnya dia, orang tuanya, terutama maminya, mendoakan dia luar biasa, mendoakan dia terus-terusan conversion story. Sampai akhirnya dia menjadi romo. Sampai akhirnya dia bertobat dan sungguh Allah luar biasa berkarya dalam diri Father Don Calloway. Ya. Baca cerita conversion-nya luar biasa. Dan juga belajar dari Santa Monica. Yes, betul, Santa Yang Monica. mendoakan Agustinus sampai bertobat. Betul. Jadi jangan takut. Ya, betul, kita banyak contoh ya, dan kita saling mendoakan. Itu sebabnya kenapa kita bikin komunitas PDK Maria Bunda Allah ini. Tujuan kita adalah kenapa saling mendoakan satu sama lain. Kita saling belajar satu sama lain. Saya selalu mendengarkan keluhan-keluhan dari teman-teman, dan kita coba untuk selalu mencari topik-topik yang bagus yang kita selalu bisa pelajari bersama. Juga misalnya kita selalu mencari pembicara-pembicara baik ya yang kita bisa belajar. Karena banyak sekali eventually pembicara-pembicara yang baik yang kita nggak pernah kenal. Seperti Romo Juliwan. Banyak sekali dari kita yang nggak kenal Romo Juliwan siapa. Tapi saya orang baik ya, saya orang baik. Syukur kepada Tuhan. Ya, syukur kepada Tuhan, dan banyak sekali nih komen di chat yang mengatakan kalau terima kasih kalau mereka tuh belajar banyak malam hari ini, terutama tentang terang. Ya, karena banyak orang yang memang sudah merasa hidup dalam kegelapan, merasa dunia ini kok gelap banget ya, gitu ya. Jadi pemerintahan juga pada kayak begini nih, gitu loh. Tapi ya begitulah. Tapi satu yang saya selalu diingatkan sekali lagi, God grace is enough. Amen. God grace is enough. Dan dia bekerja dengan caranya dia, dengan waktunya dia. Ya, jadi kita minta berkat dari Romo. Baik, mari kita mempersiapkan hati, kita bersatu hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, sungguh melimpah kasih-Mu dalam hidup kami, yang kami alami setiap saat. Tidak selalu kami sadari akan kasih itu, tetapi Engkau tetap bersama kami. Malam ini Engkau juga memberikan kesempatan istimewa bagi kami, bersama berkumpul, saling berbagi pengalaman hidup, dan menggali dari sabda-Mu, yang ternyata merupakan sumber untuk kekuatan kami. Sejak awal Engkau telah menjadikan kami putra-putri terang, orang-orang yang selalu melangkah bersama Dikau. Maka berkatilah kami semua yang hadir ini, berkati juga teman-teman yang tidak bisa hadir, berkati semua umat-Mu yang tersebar dimanapun, terutama mereka yang sedang dalam pergolakan kegelapan. Semoga terang yang mereka punya bercahaya. Khususnya kami bawa putra-putri kami yang sedang dalam pergolakan iman mereka. Kegoncangan iman meragukan Dikau, bahkan mungkin mulai menjauhi. Namun kasih karunia-Mu tak pernah selesai, dan lewat doa-doa kami semua, semoga hati mereka kembali terbuka, dilembutkan, dan terang yang telah mereka punya bercahaya kembali, membakar dan membuat sirna kegelapan itu. Bapa yang baik, Roh Kudus-Mu turunkan atas kami semua, menyertai kami dalam masa prapaskah ini.
supaya kami semakin berani menjauhkan diri dari kegelapan dan semakin akrab dan intim dengan Dikau, Sang Sumber kehidupan dan terang kami. Kami juga bawa saudara-saudari kami yang sedang sakit, saudara-saudari kami yang sedang menderita, mereka-mereka yang tidak didoakan, terlupakan, dan tersingkirkan. Mereka pun kami bawa dalam doa kami. Dan kami kenangkan juga saudari kami, Ibu Lisan Lukito yang baru saja melepaskan seluruh hidupnya di dunia ini dan siap untuk bersatu dengan Dikau dalam kerajaan-Mu. Terimalah dia dalam istirahat kekal. Akhirnya, Bapa yang baik, berkat-Mu kami mohon untuk kami semua untuk mengakhiri hari ini atau memulai hari baru di Indonesia. Dan semoga kami bisa merayakan hari yang dikuduskan dalam perayaan syukur Ekaristi walaupun masih dalam secara virtual. Kami mohonkan berkat-Mu turun untuk semua yang kami doakan, khususnya putra-putri kami yang sedang bergolak dalam imannya, dan istirahat kekal bagi saudari kami, Ibu Lisan Lukito. Berkat Tuhan turun untuk kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, selamat Terima pagi. kasih Romo, terima kasih untuk Terima kasih, waktunya Romo. Terima kasih Romo, terima kasih Terima semuanya. Terima kasih Adanya. Riana, teman-teman. hadir. Terima kasih Romo, terima kasih Bu Riana, Yosiko. Terima kasih semuanya. Romo, sampai Romo, ketemu lagi, Romo. Nanti kita undang lagi ya Romo untuk acara-acara lain lagi. Terima kasih Riana. Terima kasih Dede. Romo doanya. Thank you Ya. Riana. Aku juga siap-siap kalau diundang ke LA. Thanks Yos. Ya, Yosiko, Terima kasih Romo. Terima kasih Romo, Riana, ya, Yosiko, terima kasih dan semua semuanya. teman-teman. Riana, Grace, Terima kasih Riana. Semuanya. Thank you Om. Dan semuanya. Ya, thank you. Sampai ketemu lagi nanti Terima kasih, 2 minggu Om. lagi. Kita akan Oke. beracara dengan Romo Paulus nanti 2 minggu lagi. Jadi nanti kita akan kasih flyernya. Paulus siapa? Oke. Romo Paulus CM. Oh, Dari- ya. Widato CM dulu ada di kalau New nggak York salah ya? di New Iya, York. dari New York Romo Paulus. Dulu di New York. Oh, Romo kan kenal ketemu waktu Jambore Romo Paulus. iya. Nah, Ya, Hadir. Ya. ya Romo nanti Terima sama- kasih Romo, Bu Riana, terima kasih. Romo ya. sama dengan Romo Joni sama ya? Terima kasih. Satu kongregasi Romo ya? Iya, betul. Yang Hmm. suka pernah diundang belum? Udah, LA udah pernah ngundang dia. Heeh. Oh, Riana harus undang. Dia Ya. di Palembang sekarang. Lucu. Bagus, bagus. Wah, itu bisa gempa bumi itu. Itu murid saya dulu di Jogja. Oh, Oke. makmur dia tambah gendut. Katanya sekarang sudah mulai kempes. Lagi pandemi semua pada gendut. Makasih Romo. Ya, baik Romo, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Iya, terima kasih. Mana sih Yuk. kelihatan? Terima kasih Romo. Enjoy your birthday, Marta. Thank you all. Ya, selamat Oke. ulang tahun ya. Terima kasih undangannya. Jangan lupa kirim-kirim makanan. Terima kasih. Iya, sama-sama mau. Thank you. Baik, thank you semuanya. Sampai ketemu ya. Oke ya, pamit ya. Ya, thank you Romo. Terima kasih. Ininya nanti ngobrol-ngobrol lagi di WA. Ya, nanti disambung ya. Terima Iya, kasih. thank you. Bye-bye.